Salam NKRI. Mana nih yang katanya pasukan siap mati bela Jokowi, yang katanya mau dihadiri 20.000 orang. Kok nggak ada ya? 20.000 orangnya pada kemana? Hah, gue mau nanya. Hah, udah cair duitnya? Udah. Aduh, pasukan berani mati bela Jokowi, ternyata yang katanya berlipat-lipat ganda tuh ternyata pasukan siap mati bela NKRI yang berlipat ganda. Mana, nggak usah lah. Kalian tuh sok-sok bikin pemberitaan narasi pasukan siap mati bela Jokowi yang akan menghadiri 20.000 orang di Tugu Proklamasi pada tanggal 22. Buktinya saya bersama teman-teman di sini kosong-kosong aja tuh, nggak ada tuh satu pun yang namanya pasukan siap mati bela Jokowi. Ya ampun, segini ternyata kalian cuman modal cuap-cuap biar dana cair gitu maksudnya. Ya cukup tahu aja ya. Oke, salam NKRI. Alah Nov, nggak usah sok-sokan begitu. Mana nih. Ini loh saya, salah satu rakyat Indonesia yang akan mendukung Bapak Jokowi dan akan selalu membela Bapak Jokowi. Kamu kan yang namanya si Novi Bule yang kemarin bikin statement bahwasannya Bapak Jokowi itu adalah iblis yang berbentuk manusia. Kamu kan? Dan waktu saya bela Bapak Jokowi, saya bikin VT, ya. Kamu laporkan akun saya kan? Sampai akhirnya saya kena ban oleh TikTok. Dan VT saya dihapus. Tapi alhamdulillahnya Nov ya, ada salah satu akun namanya Gusti Aji itu sempat merepost VT saya. Ya. Waktu itu VT saya menanggapi tentang statementmu itu, ya. Bahkan sampai ada tetanggamu itu yang nge-DM saya, ya kan, memberitahukan bagaimana sebetulnya kehidupanmu yang sesungguhnya. Saya kasihan loh sebetulnya dengan hidup kamu. Meskipun kamu sudah berbuat jahat dengan saya. Nggak usah sok-sokan begitu ya. Kita ini pendukung Bapak Jokowi ini bisa melakukan hal-hal yang lebih bermartabat, terhormat dan elegan ya. Nggak usah harus turun ke jalan, nggak usah harus teriak-teriak cari makan nasi bungkus di jalanan ya. Kita lebih terhormat ya, beda kelas Nov. Beda kelas. Oke, jadi saran dari ibu ini untuk Mbak Novi ya, jangan menurunkan harga diri, jangan menurunkan martabat dengan teriak-teriak di jalan demi mencari nasi bungkus ya. Jadilah wanita-wanita yang terhormat dan bermartabat. Itu pesan dari ibu ini untuk Mbak Novi, semoga didengarkan. Nah guys, Mbak Novi ini dulu adalah pembela dari Pak Jokowi. Masih ingat ketika Rocky Gerung dilabrak di kantor polisi oleh seorang wanita? Nah, wanita tersebut adalah Novi Bule ini, ya. Namun kini dia berbalik arah, dia menyerang Pak Jokowi, bahkan sempat membuatkan sebuah video TikTok yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini adalah iblis yang bertampang manusia. Wow, ya. Ada apa nih sehingga membuat Mbak Novi sampai sedemikian menjadi orang yang begitu membenci Pak Jokowi ya. Oke guys, kita akan reaksi lagi video dari ibu yang memberikan teguran kepada Mbak Novi Bule berikut ini. Bang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke Mbah Amin, mau bikin apa lagi toh Mbah ya? Ingat umur, kita aja yang lihat Mbah Amin bikin statement itu udah capek loh. Ya, mulai dari ijazah, ya, mulai dari dinasti, mulai dari IKN. Sekarang apa lagi? Jokowi nanti setelah lengser kita seret ke penjara. Mbah, ya, zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu, Mbah. Mungkin dulu tuh ya, zaman reformasi, ya, sosial media belum secanggih seperti ini. Bisa Mbah Amin provokasi orang. Ya mungkin dulu Bapak Soeharto itu juga termasuk salah satu korbannya Mbah Amin ya, selain Gus Dur ya. Dan sekarang Mbah Amin bermimpi ya, bermimpi pengen menjatuhkan Bapak Jokowi. Mbah, ingat dong Mbah, Mbah Amin itu dikasih kedudukan waktu jadi ketua MPR apa yang dilakukan Mbah? Hah?
nggak banyak berbuat apa-apa, tapi giliran duduk di luar ya, lantang banget itu ngomongnya Mbak Amin A B C D. Yang dengerin tuh sampai kalau mau ketawa ditahan itu mules loh Mbak. Yo, sadar Mbak, ingat usia, ingat umur. Sudah biarkan yang muda-muda aja ya. Mbak Amin istirahat, nikmati hidup, kumpul dengan keluarga, anak, cucu. Jangan sampai di hari tua banyak orang mencemooh, ya, banyak orang mendoakan yang tidak baik buat Mbak Amin. Jangan sampai ya, itu nanti malah ngerendeti lakunya Mbak Amin besoknya waktu di akhirat. Ingat itu ya Mbak ya. Oke guys ya, kemarin ada di video saya yang sebelumnya netizen yang memberikan komentar seperti ini ya. Dia menganalisis kenapa Amin Rais ini begitu membenci Pak Jokowi. Itu karena Amin Rais ini masih dibayang-bayangi oleh masa-masa reformasi ya. Dia merasa menjadi orang yang paling berjasa untuk negeri ini. Sehingga sampai dengan saat ini, ketika dia melihat orang lain, apalagi seperti Pak Jokowi, yang bukan siapa-siapa, yang merupakan anak tukang kayu, lalu kemudian diangkat menjadi presiden bersama dengan anak-anak Pak Jokowi ini, semuanya sukses-sukses ya. Nah, itu jelas menimbulkan perasaan iri dan dengki dari Pak Amin Rais. Dia pasti melihat bahwa lah, kenapa seharusnya saya nih ya, harusnya saya yang menjadi orang nomor satu di negeri ini, orang yang harus selalu dihormati dan disegani, karena dia merasa dia adalah bapak reformasi ya. Dan dia juga iri dengki karena anak-anaknya dia, yakni anaknya Pak Amin Rais ini, tidak sesukses seperti anak-anaknya Pak Jokowi, anak-anaknya Pak SBY, anak-anaknya Ibu Mega ya. Itu pasti menimbulkan iri dengki di dalam lubuk hatinya. Makanya dia jadi seperti ini sekarang ya. Jadi jangan heran lagi guys ya, orang yang kalau sudah diselimuti dengan iri dengki, kebencian ya, maka dia akan menampakkan citra dirinya yang seperti itu. Harapannya Jokowi mundur dan antek-anteknya yang pasti. Jokowi harus mundur beserta antek-anteknya. Itu kata mama-mama ini. Padahal mereka ini semua yang demo ini cuman dapat bayaran nasi bungkus, ditambah uang mungkin, atau ditambah uang lah 25.000 atau 50.000. Sok berbicara keadaan negara. Kata mereka, di zaman Pak Jokowi negara ini hancur. Berarti matanya nggak melihat ini. Ini yang demo-demo ini. Yang hancur di zaman Pak Jokowi ini ormas-ormas garis keras seperti HTI dan FPI. Ya, Habib Riziknya nggak bisa lagi membodoh-bodohi rakyat negeri ini. Mereka keturunan-keturunan Yaman itu nggak bisa lagi mendoktrin. Ya, walaupun ada yang bisa didoktrinnya ya, itulah orang Indonesia yang paling tolol. Yang ikut sama mereka kan. Di mana pula hancurnya Indonesia ini di tangan Pak Jokowi? Yang ada bertambah maju, berkembang pesat. Rakyatnya menikmati semua kinerja Pak Joko Widodo. Yang demo-demo ini, mereka ini semua penerima bantuan sosial dari pemerintah ini. Hanya saja karena mereka ikut ormas garis keras, jadi manusia munafik. Iya kan? Mereka ini pendukung-pendukung orang-orang keturunan Yaman itu ini. Nggak mengerti dia apa yang dikerjakannya. Yang penting dapat nasi bungkus, dapat uang 50.000. Kan begitu. Hah? Kenapa mereka semua ingin Pak Jokowi diturunkan? Karena kalau Pak Jokowi sampai bisa diturunkan, semua kebijakan yang dibuat Pak Joko Widodo yang menguntungkan negeri ini bisa dibatalkan. Salah satu contohnya, saham Freeport bisa ditarik kembali oleh PT Freeport. Siapa yang untung? Ante-ante asing. Orang-orang Indonesia yang rakus dan serakah akan harta dan kekuasaan.
seperti hilirisasi. Siapa yang diuntungkan kalau itu dibatalkan? Mereka semua mafia, ya, orang-orang kaya yang rakus, yang ingin melihat Indonesia ini hancur. Blok migas yang dikembalikan ke Indonesia, seperti Blok Mahakam dan Blok Rokan, bisa dibatalkan jika Pak Jokowi diturunkan. Makanya mereka semua ingin, teramat sangat ingin Pak Jokowi diturunkan. Tapi nggak bisa. Kan rakyat yang tahu mana pemimpin yang benar dan betul-betul peduli kepada kepentingan rakyat. Ya, bukan mereka-mereka yang demo ini, yang mengharapkan nasi bungkus ditambah uang 50.000 ini. Iya kan? Mereka inilah sebetulnya antek-antek keturunan penjajah, yang selalu mengatasnamakan agama, yang selalu mengatasnamakan rakyat. Ya mereka ini semua. Ya. Jadi supaya kita jangan terpengaruhlah oleh penampilan mereka yang seperti orang-orang beriman. Ya. Dari wajahnya aja nampak, dari cara berbicaranya nampak bahwa mereka semua orang-orang munafik. Siapa yang berani menurunkan Pak Jokowi? Mereka demo ini kan ada dalangnya. Ya. Dan yang jelas mereka ini pecinta orang-orang yang mengaku cucu Nabi, yang membela keturunan orang-orang Yaman itu. Itulah mereka ini ya. Biar kita jangan terpengaruh, ya. Ini semua orang tolol ini yang ingin melihat Indonesia ini hancur. Mereka ini sebetulnya. Halo semuanya, saya mau berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyukai film Kakak Bos. Yang merasa juga kayak filmnya kurang, tidak apa-apa juga. Memang film kita memang belum sempurna ya, masih butuh banyak perbaikan. Tapi tidak apa-apa, terima kasih banyak yang sebesar-besar. Yang kedua mengenai raihan jumlah penonton. Sebenarnya saya tidak ada masalah, berapapun penontonnya Kakak Bos itu tidak masalah. Yang penting orang-orang bahagia menontonnya gitu. Tapi sebenarnya saya tuh punya perjanjian dengan pihak PH. Saya tuh pengen banget bikin sequelnya karena ada masih banyak angle yang pengen saya tawarkan, karakter yang pengen saya ceritakan di film Kakak Bos ini. Cuma syarat untuk bikin sequel itu ada dua. Yang pertama, saya harus bisa meraih penonton minimal 1 juta penonton. Yang kedua, tentu saja saya harus bisa memberikan skrip naskah cerita yang menarik untuk bisa difilmkan. Tapi melihat perjalanan Kakak Bos sejauh ini sih sepertinya agak-agak tidak mungkin untuk bisa menyentuh 1 juta penonton. Jadi tidak apa-apa juga, mudah-mudahan saya bisa dapat kesempatan lain untuk menceritakan cerita-cerita tentang Indonesia Timur. Tapi sampai sekarang film Kakak Bos masih tayang dan kita tidak tahu, siapa tahu ada keajaiban. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa segerakan menonton film Kakak Bos sekarang di bioskop. Ditunggu. Halo guys, karena negara kita negara demokrasi, saya memberikan tanggapan atau opini saya walaupun tidak dibutuhkan. Saya memberikan ide untuk masnya ini yang baru merilis film di mana filmnya mereka mengalami kendala, tidak mencapai target minimal 1 juta penonton. Sebenarnya gampang aja sih mendapat targetnya menurut saya nih. Cuma saya akan memberikan idenya atau trik supaya kalian mendapat 1 juta penonton. Coba kamu putar ulang lagi demo kamu kemarin. Siapa aja artis-artis yang ikut, mulai dari stand up komedi, artis film, artis penyanyi yang ikut demo kemarin ya kan. Kamu panggil mereka, kalian ngumpul. Lu terus kau bilang, kita harus saling support satu sama lain. Masa kita kalah sama yang 58% yang mereka tidak teriak-teriak gitu loh. Jadi kita kumpul uang nih. Setelah kita udah ngumpul uang, kita beli tiket itu, kita borong semua tiket, kita kasih ke teman-teman kita atau mahasiswa-mahasiswa itu yang ikut demo kemarin. Kita kasih mereka tiket itu supaya mereka bisa nonton gratis. Contohnya kan 600, contohnya sekarang udah terjual 600.000 tiket nih. Berarti butuh 400.000 lagi. Kalian tinggal beli aja, terus kalian kasih ke orang-orang yang ikut demo kemarin. 1 juta toh? Ya itu namanya saling support. Soalnya waktu demo kemarin ya, masih keingat dulu banyak komenan orang yang mengatakan, mana nih pendukung yang 58%? Yang 58% itu nggak pernah teriak-teriak, duduk nyantai di rumah, kerja. Apa yang bisa dilakukan, nggak perlu teriak-teriak. Tetapi, karena himbauan kalian keadaan darurat, ujungnya mereka juga nggak pergi nonton. Akhirnya tuh tiket nggak kebeli. Sebenarnya ya mas, saya sangat mendukung film-film seperti ini. Jadi tapi masnya lupa, di era Pak Jokowi
Indonesia bagian timur itu sangat dispesialkan, sangat diperhatikan, tetapi kamu tidak menghargainya, alias masih menghujat. Kritik boleh, tetapi lu harus melihat apa sih yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Oh, yang dilakukannya masih sekian persen kok untuk Indonesia bagian timur. Tapi lihat lagi, pemerintah sebelumnya apa sih yang dilakukan? Oh, tidak ada. Atau cuman ini doang gitu loh. Ternyata di tangan Pak Jokowi itu lebih maju. Jadi ya kita harus dukung. Harusnya seperti itu. Tapi masnya tidak mendukung, alias kayak ikut memojokkan gitu loh. By the way, karena anjing saya telah mengganggu saya akhiri opini saya walaupun tidak dibutuhkan. Karena negara kita negara demokrasi, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra. Oke guys ya, terkait film Kakak Bos dari Arie Kriting, per video ini saya buat, saya nggak tahu nih ya, film ini udah menembus, apakah udah mencapai 1 juta atau belum ya. Tapi yang pasti Arie Kriting ada membuatkan VT di mana dia merasa bahwa film Kakak Bos ini tidak mungkin untuk bisa tembus 1 juta penonton ya. Nah guys, ini sangat disayangkan ya. Menurut saya, mohon maaf nih ya, saran dari saya orang bodoh kepada Arie Kriting dan juga teman-teman yang lain, apabila membuatkan film, ada project film, alangkah baiknya, alangkah bagusnya ya, harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini juga. Seandainya kemarin Arie Kriting dan kawan-kawannya tidak melakukan atau mengikuti aksi demo, mereka tahan aja dalam hati guys ya. Saya yakin film mereka pasti akan meledak, akan laku besar ya. Bisa jadi salah satu faktor kenapa filmnya ini kurang begitu laris atau diminati, karena bukan karena filmnya, tetapi karena orangnya itu sudah kurang diminati oleh masyarakat ya. Dan saya saksikan, saya baca komentar-komentar netizen di video-video Arie Kriting. Mereka memberikan komentar bahwa kenapa alasan mereka tidak menyaksikan film Kakak Bos itu karena mereka ingat banget waktu demo kemarin saat Arie Kriting dan kawan-kawan turun ke jalan lalu kemudian menyenggol-nyenggol Pak Jokowi ya. Itu kemudian membekas di ingatan masyarakat ini, sehingga ketika ada film yang menampilkan wajah-wajah dari Arie Kriting dan kawan-kawan, mereka enggan untuk ke bioskop atau untuk menyaksikan film mereka ya. Mungkin the next, lain kali kalau ada film atau project bagus yang sudah susah-susah dibuat lalu kemudian mengeluarkan budget yang sangat banyak ya, harus diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Tahan dulu, jangan dulu turun demo ya. Filmnya udah kelar, udah selesai, udah dapat untung, baru tuh turun demo. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Betul, itu fakta ya Pak ya. Faktanya Bapak Jokowi ini adalah seorang presiden yang dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia ya. Berapa Pak Bambang tadi katanya? 80% lebih kan ya. Nah tuh, jadi ingat apa yang dikatakan Bapak Bambang Pacul tadi. Jangan sekali-sekali melawan orang baik seperti Bapak Jokowi ya. Nanti kalian rugi sendiri, nyungsep sendiri ya kan. Oh iya, saya ingin menyenggol akun yang dinamai Bunda Denis Aulia ya, yang sudah mengirimkan banyak VT ke akun saya. Tapi kalau saya lihat Bunda Denis Aulia ini adalah fans beratnya Pak Anies ya, Anies mania banget gitu ya. Tapi saya nggak tahu maksud tujuannya mengirim semua VT ke Bunda itu, saya nggak tahu, karena VT-nya yang dikirim itu tentang pilkada di Jakarta Bapak Ridwan Kamil, kemudian ada Kang Deddy Mulyadi yang mungkin waktu itu dipolok oleh seorang ibu-ibu. Ini gimana kalau Projongos lihat kayak gini, kemarin Abah Anies aja begini-begini. Nah maaf Bu, ibu itu salah sasaran ya. Kalau saya kan bukan warga Jakarta, saya bukan warga Jawa Barat, jadi saya mah mendukung siapa aja nanti yang terpilih, yang jelas, yang mereka itu memang benar-benar bekerja untuk rakyat, tidak korupsi ya, tidak mengadu domba, semua kerjanya tepat sasaran, begitu kan ya. Itu ya Bun ya. Tapi memang
ada sedikit perasaan lega ya dengan kemarin berita-berita itu, tapi jangan marah ya Bunda Denis ya. Saya lega. Apa? Pak Anies nggak jadi maju di pilkada. Ibarat kata dengan Pak Anies nggak maju itu minimal ya kan, minimal tidak akan terjadi banyak huru-hara. Soalnya pengikutnya tahu sendiri kan, barbar banget ya kan. Mana tingkat kecerdasannya itu terlalu tinggi, jadi nalarnya sampai di luar nurul semua, nurul ya, susah di luar nurul. Aduh, susah banget ngomongnya ya, maaf ya Bunda. Oke guys ya, jadi tanpa Pak Anies pilkada Jakarta itu kurang begitu menarik, kurang seru ya, itu menurut saya. Andaikan kemarin Pak Anies dicalonkan, wah pasti menarik dan seru juga nih ya, momen pilkada untuk tahun 2024 khususnya pilkada DKI Jakarta ya. Namun guys, kembali lagi kepada Pak Jokowi tadi, tinggal menghitung beberapa waktu lagi Pak Jokowi akan turun dari jabatannya. Ya, harapannya Pak Jokowi sampai selesai ya, sampai dengan waktunya diturunkan sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan konstitusi yang berlaku, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun diturunkan karena ada yang ingin menumbangkan atau menjatuhkan beliau ya. Karena bisa kita simpulkan bahwa ketika Pak Jokowi ini belum selesai waktunya, kemudian ada yang berhasil menumbangkan dirinya ya, ya bisa jadi semua kebijakan, semua yang sudah dikerjakan, yang akan berjalan itu bisa otomatis dibatalkan ya. Tentu kita tidak menginginkan hal yang seperti itu, karena kita bukan ingin melihat Indonesia ini mundur ke belakang, tetapi terus bergerak maju ya. Oke guys, itu saja. Kawal terus Pak Jokowi sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi.